Bismillahirrahmanirrahim. Hai sob, Fahri di sini dan sobat di sana. Meski jarak kita jauh, tapi kita masih bisa saling berbagi ya. Sobat sekalian, banyak yang request untuk Fahri memberikan tips media yang cocok dan juga penanaman serta perawatan dari jewel orchid. Banyak yang kemarin komen di Facebook dan juga Instagram, banyak yang mengeluhkan bahwa anggrek permatanya atau jewel orchidnya banyak yang mati karena salah media atau perawatan. Apa itu jewel orchid? Bagi sobat yang belum pernah dengar, sobat anggrek, jewel orchid ini bukan hanya julukan, tetapi memang jewel orchid itu termasuk keluarga anggrek atau Orchidaceae. Keindahan dari jewel orchid ini terletak pada daunnya, seperti daun permata. Karena ketika terkena cahaya matahari, dia akan berkilauan seperti permata. Makanya diberi nama jewel orchid. Sebenarnya jewel orchid ini mempunyai bunga juga. Jewel orchid ini juga bisa berbunga, jadi semua anggrek itu bisa berbunga. Namun biasanya yang lebih dinikmati adalah keindahan daun dari jewel orchid. Sebenarnya media apa sih yang cocok untuk jewel orchid ini? Sobat penasaran, ikutin Fahri terus ya. Jewel orchid itu ada apa aja sih? Jewel orchid itu ada beberapa macam. Ini yang Fahri bawa, ini ada Macodes petola dan juga Anectochilus renwarti. Macodes petola dan Anectochilus renwarti. Keduanya ini penyebarannya di Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan juga Filipina. Kalau yang Fahri bawa ini ada yang dari Jawa. Bunganya sebenarnya bentuknya juga unik, tetapi bunganya sangat kecil, sehingga lebih dinikmati dari daunnya. Sobat anggrek, jewel orchid ini cocok untuk indoor. Jadi kalau sobat ada yang tanya, Mas, anggrek apa yang cocok untuk indoor? Jawabannya adalah jewel orchid ini. Karena yang kita nikmati daunnya, bukan bunganya. Kalau anggrek yang kita nikmati bunganya, dia nggak bisa indoor. Tapi kalau jewel orchid di indoor dia bisa bertahan dan tumbuh dengan baik. Yang penting sirkulasi udaranya diperhatikan, karena anggrek membutuhkan air movement yang bagus atau sirkulasi udara yang baik. Jewel orchid ini sebenarnya perawatannya sangat mudah, tidak seperti yang orang-orang bayangkan. Hanya mungkin sobat anggrek punya pengalaman kalau jewel orchidnya mati, mungkin salah dalam memilih media atau penempatannya kurang tepat karena dia suka dengan shady area. Sobat bisa menambahkan pupuk Dekastar di sekitar akarnya. Pilih yang kandungan NPK seimbang 17 17 17 atau yang nitrogennya lebih tinggi karena yang kita nikmati daunnya bukan bunganya. Ini adalah Macodes petola dan yang ini Anectochilus renwarti. Sobat sekalian, sobat perlu mengenal dulu kebiasaan hidup atau habit dari jewel orchid ini. Jewel orchid ini termasuk anggrek terestrial, jadi dia ditemukan di permukaan tanah, tidak epifit.
di tempat-tempat yang lembab, high humidity, dia menghendaki kelembapan yang tinggi. Kemudian shady area, area-area yang ternaungi atau teduh. Jadi dia tidak tahan sinar matahari yang terlalu banyak, karena nanti semakin gelap, semakin shady, nanti warnanya akan semakin bagus. Jadi sobat menempatkannya jangan di tempat yang terlalu terang. Yang perlu sobat perhatikan adalah high humidity atau kelembapan yang tinggi. Itu akan sangat mempengaruhi dalam kita memilih media tanam. Media tanam yang mengunci kelembapan cukup lama atau high humidity yang biasa kita gunakan adalah sphagnum moss, juga bisa moss hidup, itu bisa kita gunakan. Bagaimana cara menanam jewel orchid ini supaya terjaga kelembapannya dan juga tidak kering? Sobat sekalian, ini adalah Anoptilus renwarti dan juga Macodes petola. Ini contoh yang Fahri sudah rawat. Fahri menggunakan media moss hidup atau lumut hidup, dan ini pakai sphagnum moss juga bisa. Ini contoh yang pakai sphagnum moss ya. Ini contoh yang pakai sphagnum moss. Ini ya contoh pakai moss hidup. Sobat perlu siapkan untuk bagian bawah media atau bagian bawah pot media yang poros. Mari menggunakan pine bark atau kulit pinus. Mari menggunakan pine bark atau kulit pinus. Sobat bisa menggunakan arang atau cacahan pakis untuk dasar pot. Kemudian sobat bungkus batang jewel orchid dengan sphagnum moss yang sudah dibasahin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita tanamkan di pot ini. Ini yang menggunakan sphagnum moss. Sphagnum moss impor dari Chili. Kemudian contoh yang menggunakan moss hidup, ini bisa sobat dapetin di pohon-pohon pinus, biasanya nempel di kulit pinus. Kalau nggak ada, sobat bisa beli online. Ini yang menggunakan moss hidup, sobat isi dulu, kemudian jewel orchid, akarnya dan batangnya sobat bungkus pakai ini ya. Jangan lupa setiap kita menanam membaca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Semoga tanaman ini tumbuh dengan baik. Nah, kita letakkan. Seperti ini sobat sekalian, jadi cukup mudah medianya menggunakan moss. Dan ini contoh yang menggunakan moss hidup yang sudah jadi ya. Ketika terkena air, moss hidup ini akan mengembang dan terlihat lebih hijau. Untuk yang menggunakan sphagnum moss, nanti sphagnum moss ini juga akan berubah menjadi hijau. Menjadi hijau seperti ini. Karena jewel orchid ini membutuhkan high humidity, sobat bisa menggunakan tatakan diisi air, kemudian sobat taruh nih di tataan berisi air. Nah, sphagnum moss ini dia akan menyerap air pelan-pelan, nanti akan seperti ini. Ini untuk menjaga kelembapan supaya jewel orchid ini tidak dehidrasi dan tumbuh dengan baik. Untuk penempatan, seperti yang tadi Fahri sebutkan, jewel orchid ini menyukai shady area atau area yang ternaungi, sehingga sobat bisa menaruhnya di bawah paranet atau di teras. Kemudian bagaimana untuk pemupukan dan penyiraman? Karena yang kita nikmati keindahan daunnya, sebaiknya sobat memberikan pupuk
dengan kandungan NPK seimbang setiap minimal seminggu 1 kali, dan juga pencegahan hama dan juga penyakit. Sobat bisa buka di video-video sebelumnya seperti untuk pencegahan hama dan penyakit untuk anggrek lain. Jadi dia nggak perlu pupuk yang tinggi fosfor untuk perangsang bunga, justru yang kita nikmati daunnya. Jadi kalau Fahri lebih senang daunnya, jadi nggak Fahri rangsang supaya berbunga. Nanti dia akan berbunga sendiri karena dia anggrek spesies ketika musim berbunga dia otomatis akan berbunga tanpa kita rangsang dengan pupuk perangsang bunga. Jangan lupa setiap kita menanam membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga tanaman ini tumbuh dengan baik. Itu sedikit tips dari Fahri Orchid supaya jewel orchid sobat sekalian tumbuh dengan baik dan daunnya bisa rimbun seperti ini. Pesan Fahri bagi sobat sekalian yang punya usaha, entah itu yang punya usaha atau enggak, apalagi yang nggak punya usaha ya, jauhi riba supaya usaha kita berkah. Jauhi riba supaya usaha kita berkah, sehingga hidup kita tenang. Kita masyarakat tanpa riba. Oke, semoga tips ini bermanfaat. Ambil yang baik dari saya, yang buruk-buruk dibuang. Kesempurnaan hanya datang dari Allah. Manusia tempatnya salah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yuk.